Hai, selamat datang di vlog Sanggar Makuta. Ya, dan kali ini kita akan melakukan video reaksi untuk karya siapa lagi sih kalau bukan karya kita dong, dari Sanggar Makuta. Dan teman-teman, hari ini spesial sekali karena kita kedatangan teman kita juga yang sebenarnya juga dari Sanggar Makuta, namanya Fandi. Hai, nama aku Fandi. Iya. Bagaimana perasaannya? Aku sangat senang banget, terima kasih banget karena tim ketua sanggar dari Makuta ini udah mengundang aku untuk berada di channel ini untuk melakukan reaksi video penampilan dari Sanggar Makuta. Ya, sesuai dengan judul kali ini, yaitu apakah Gorontalo layak dan pantas untuk menjadi juara umum. Jadi ini menjadi salah satu alasan kita untuk menghadirkan Fandi ada di sini, karena kita harus bisa melihat karya itu bukan dari sisinya kita saja dari Sanggar Makuta, tetapi dari bagaimana sih pandangan si Fandi terhadap karya-karya, khususnya karya yang telah kita tampilkan di gelar koreografi ini. Oh iya, jadi yang akan kita react adalah karya Sanggar Makuta yang berjudul Polahi. Sebelum kita mulai dengan melihat atau menyaksikan karyanya, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Terima kasih, selamat malam. Saya langsung saja. Keputusan tim pengamat gelar koreografi Indonesia tahun 2017. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2017, bertempat di lapangan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, telah dilaksanakan pengamatan terhadap 24 karya baru berbasis tradisi lokal yang ditampilkan oleh para remaja Indonesia pada kegiatan gelar koreografi Indonesia tahun 2017 yang berlangsung sejak 11 hingga 13 Juli 2017. 2017, berarti suatu 3 tahun yang lalu. Peraih penghargaan gelar koreografi Indonesia tahun 2017, peraih penghargaan per kategori terbaik: A. Penata tari terbaik, ada 3 tanpa ranking, dan yang disebutkan adalah berdasarkan nomor urut peserta. Berdasarkan urut peserta. Penata tari terbaik pertama dari Bali. Bali guys, Bali. Urut ya. Nomor 2 Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Kalbar. Ketiga Gorontalo. D. Penata musik terbaik. Satu, Ini kategori penata musik. Provinsi Bali. Bali sudah 2 kategori. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja. Ketiga Gorontalo. Gorontalo sudah 2 guys, sama seperti Penata Bali juga rias 2. dan busana terbaik. Penata rias dan busana terbaik. 1. Sulawesi Selatan. Wow, Sulawesi Selatan. 2. Makassar. Gorontalo. 3. Ketiga Nusa Tenggara Barat. Dan Nusa ya. Begitu keren kami sekali. Kami sekali. Dan suara ini Penata terbaik yang kami nilai bukan perorangan, tetapi berdasarkan kelompok sesuai dengan yang tampil pada saat perjalanan. ini penata Pertama, terbaik. DKI Jakarta. Yang terbaik di Jakarta. Kedua, Bali. Bali. Ketiga, Papua Barat. Papua Barat. Penyaji terbaik tanpa ranking. 1. DKI Jakarta. Kedua, Bali. Ketiga, Gorontalo.
waktu itu senang sekali. Masih ada lagi Nggak kebayang kalau peraih penghargaan berarti predikat emas, perak, dan perunggu. Wah, ini peraih medali emas, Berdasarkan perak, hasil dan rapat kami yang sangat panjang dan melelahkan, sakit perut karena semua tampil sangat baik, kami laporkan Bapak Wakil Bupati. Dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa kali ini belum ada yang mendapatkan predikat emas. Mengapa demikian? Karena syaratnya adalah mereka harus berhasil mendapatkan atau memenuhi 5 atau seluruh kategori yang telah disebutkan tadi. Dan rasanya yang paling banyak mendapatkan Gorontalo. Peraknya cuma ada 2. Bali. Yang loncat-loncat satu lagi siapa ya? OKR aman. Nanti dulu mungkin ada di sini. udah bilang orang sekali. Akhirnya guys, untuk pertama kali kita meraih juara umum walaupun perak sih. Keputusan ini bebas dan tidak dapat Kita harus tampil meraih 5 kategori. Tapi nilai tertinggi guys, wow, luar biasa. Dan itu kali pertama dari Gorontalo meraih juara umum walaupun dari perak sih. Iya. Tapi pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dan dari situ sebenarnya kita belajar banyak sekali pengalaman yang kita dapat, banyak sekali ilmu yang kita dapat, dan alhamdulillah bisa memberikan inspirasi serta menjadi batu loncatan, mungkin ya bisa dikatakan Iya, batu iya, loncatan benar. untuk menuju suatu yang lebih baik lagi. Karena dari Iya. 17 itu 2017 itu akhirnya kita lebih semangat lagi untuk Iya, mengejar prestasi. Iya. Tunggu. Sebelum kita mereaksi video ini, ada baiknya kita mengetahui perjalanan dan persiapan dari Gorontalo Sanggar Makuta ini untuk mengikuti lomba ini gitu loh. Siapa yang pengen tahu? Kalian semua pengen tahu kan? Aku juga pengen tahu banget suka dukanya dalam berproses untuk mengikuti gelar koreografer ini. Jujur perjalanannya itu adalah perjalanan yang sangat-sangat tak akan pernah terlupakan. Iya, Wow. benar. Perjalanan yang banyak sekali suka dan dukanya. Wow. Jadi tantangan yang kita dapat itu teman-teman, pertama kepastian berangkat karena tiket kita muncul tengah malam sebelum besok paginya kita seharusnya berangkat naik pesawat. Iya. Kemudian kedua, kita itu berangkatnya dari Gorontalo ke Manado dulu. Iya. Ya, kita transit di Manado dulu. Kemudian dari Manado kita sudah dinyatakan bahwa kita harus tinggal 1 malam. Satu malam. Bayangkan kita berangkat pagi, sedangkan ke Manado itu cuma setengah jam. Jadi kemungkinan kita berangkat sekitar jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi sampai di Manado itu masih pagi. Terus kita harus tinggal di Manado karena kita akan berangkat besoknya lagi. Besok paginya lagi. Jadi kita ada seharian full di Manado. Itu sebenarnya antara senang dan juga galau sih teman-teman, karena fulus itu tidak ada di sana. Sedangkan kalau ke Manado itu harus butuh fulus teman-teman. Ya, karena yang disediakan oleh kementerian itu, yang disediakan oleh kementerian itu kan sebenarnya hanya tiket pesawatnya. Iya, pesawatnya. benar. Jadi di perjalanan itu kan Kita harus kita harus menyiapkan menanggung diri sendiri. seperti Iya, itu. benar. Jadi itu yang menjadi tantangan kita, karena kita harus seharian penuh di Manado dan kita tidak tahu harus tinggal di mana. Iya. Kita harus Makan apa? apa. Akhirnya kita Kita tidur memutuskan tidur di bandara. Nah, permasalahannya di situ ketika di bandara. Ternyata sampainya di bandara Manado, kita tidak langsung cek barang, bukan berarti kita lalai sih, tapi ya ada unsur lalainya juga. Ternyata ada satu paket koper atau itu box Ya, box. yang torang lupa teman-teman. Dan itu isinya Isinya itu adalah baju kostum kita. Kostum yang akan kita gunakan di gelar koreografi Indonesia. Ya benar, baju tarinya kita, kostumnya kita. Selain kostum, di situ juga
alat-alat make up. Selain alat-alat make up, di situ juga ada cap sanggar. Waktu sebelum kita masih di Balikpapan itu, kita kan memang ditawarkan oleh panitia untuk naik kapal laut dan melalui darat. Setelah itu kita mana yang paling tercepat sebenarnya kita tanyakan ke pihak panitianya. Dan katanya yang lebih cepat adalah dengan menggunakan kapal laut. Kapal laut itu hanya bisa memakai waktu 7 sampai 8 jam. Tetapi pada saat kita tiba di situ, kita panitia mendapat informasi bahwa baru-baru itu ada kapal yang terbalik. Dan kita langsung takut tentunya. Dan kita pun takut dan panitia pun juga takut jadi untuk kita melanjutkan perjalanan itu. Akhirnya kita disediain mobil berapa ya? Tiga mobil. Kita diberikan 3 mobil, satunya untuk barang untuk properti, terus 2-nya untuk kita semua penari dan pemusik. Dan itu jujur perjalanannya itu 21 jam. Ya, 20 jam lebih. 20 jam lebih lah. 20 jam lebih. Bayangkan. Sampai-sampai itu ada satu penari kita namanya Rio, dia itu kasihan ya. Perjalanan kita itu ada 20 jam lebih. Dan dia muntah sebanyak 20 kali. Jadi setiap jam dia muntah, dan juga tantangan yang paling berat di mana sampainya di sana kita harus memutar otak bagaimana caranya mempersiapkan kostum. Ini sebenarnya sudah takdir, sudah rezeki, dan alhamdulillah kita diberikan oleh panitia yang membantu kita di sana, LO yang luar biasa, Mbak Yarnis ya. Iya, untuk mencari kebutuhan kostum. Akhirnya kita mulai bergerak pada saat tiba, kita mulai bergerak. Mbak, kita butuh ini Mbak, kostum kita hilang, kita butuh daun pisang. Saya butuh daun pisang sebanyak 4 karung. Aku bilang seperti itu. Banyak daun pisang kering. Daun pisang kering. Dan kemudian yang kita beli apa teman-teman? Kita membeli keset kaki untuk bahan kostum. Ya, bahan kostumnya. Yang karena kita tidak memiliki make up, aku butuh arang. Kan di acara gelar koreografi ini Gorontalo mendapatkan juara umum, tapi hanya mendapatkan medali perak. Iya, karena kita berasal di penari terbaik. Sebenarnya kalian bisa mendapatkan medali emas. Yang penting ada saya di situ. Oh iya, bener dong. Fanny ini penari terbaik Gorontalo loh teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, dia sudah malu. Kita akan segera mulai videonya. Check it out. Gorontalo. Padahal ini tidak ada yang suruh Fritz pegang rambut begitu. Jadi yang penari satu masuknya seperti ini teman-teman. Tidak ada yang nyuruh dia masuk seperti itu. Ini adalah satu bentuk lohidu atau ratapan tubuh Melayu. Sekarang informasi namanya penarinya ini Lutfi teman-teman. Yang benar ini bentuk lohidunya atau ratapan dari suku Pelayu. Bisa dilihat ya kostum yang kita gunakan itu. Aku merinding loh. Untuk bagian terima kasih. Untuk bagian atasan yang perempuan itu adalah keset kaki. Yang laki-lakinya cuma pakai legging pendek, legging sebuku, terus digunting-gunting, dan kemudian dipakai kain coklat. Coba lihat itu hitam itu teman, di atas hitam-hitam itu keset kaki yang warna putih itu keset kaki. Itu keset kaki loh teman-teman. Ini bagian atasannya perempuan ini adalah keset kaki sebenarnya. Yang kita warna dan kita gunting-gunting. Sedikit. Mungkin ini yang jadi di judul kita kan. Di judul kita, apakah layak Gorontalo meraih juara umum di gelar koreografi muda Indonesia? Karena mungkin pada saat itu teman-teman yang mengikuti
festival ini, ya gelar koreografi ini, kebanyakan mereka turun dengan karya-karya tari kreasi tradisi ya. Iya. Kemudian tiba-tiba kita turun dengan sedikit sentuhan kontemporer dengan dasar Tradisi. berpijak dari roh-roh tradisi dari yang ada di Gorontalo dan juga gerakan-gerakan tradisi yang ada di Gorontalo. Cuman bungkusannya tetap tradisi. Cuman memang benar kami memasukkan bentuk-bentuk kontemporer Gorontalo di dalam karya ini. Gimana? Iya, tapi sebenarnya ini masih aku bisa golongkan ke tipe tari kreasi sebenarnya sih. Tetapi yang kenapa bisa dibawa ke jalur kontemporer sebenarnya dia lebih, kita menggunakan banyak sekali komposisi-komposisi yang sebenarnya yang tidak kita ingin lepas dari komposisi-komposisi tari-tari tradisi. Iya, seperti itu. komposisi-komposisi yang sudah umum dibawakan atau ditampilkan dalam penggarapan tari-tari kreasi tradisi. Seperti komposisi yang baru dilakukan oleh perempuan ini, penari dalam frame ini, komposisinya ya kita bawa sedikit berbeda dengan yang sering ditampilkan di karya-karya tari kreasi. Yuk lanjut. Jadi itu sedikit informasi, mungkin kenapa kami merasa berbeda dengan teman-teman pada saat mereka menampilkan karya-karya. Karena yang lain kebanyakan menampilkan karya-karya yang sangat berbau kreasi. Iya. Sedangkan Bali juga memberikan sentuhan-sentuhan kontemporer tradisi di mana melepas diri dari ragam-ragam kreasi yang biasa ditampilkan oleh Provinsi Bali pada biasanya gitu. Oke, kita lanjut. Saya suka sekali part ini. Kedalaman penarinya teman-teman. Emosinya bagus banget mungkin karena perjalanannya yang susah ya. Ini sebelum naik panggung, si Lutfi ini masih dirawat di tempat kesehatan ya, karena dia kurang darahnya tidak, Iya. darahnya rendah. Kurang darah. Hmm. Dan segalanya rendah ya. Mungkin bagian-bagian ini teman-teman yang kami bilang komposisinya kami lebih Terbalik ke kontemporer, tapi bentuknya tetap tradisi. Ini mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman koreografer yang ada di Indonesia untuk mari kita coba sesuatu yang berbeda, memasukkan rasa, memasukkan makna menjadi bagian yang penting untuk komposisi tari. Nah, suka keren. Di part ini kebanyakan orang berpikir ini kayak bagian jadi seperti teater yang ditarikan, padahal inilah bentuk komposisi yang berbeda di dalam penggarapan karya tari kreasi sebenarnya. Sebenarnya kita kembali kepada esensi tari itu sendiri sih. Esensi tari kan sebenarnya adalah gerak. Jadi selama kita pun melakukan gerakan apapun itu sudah menari sebenarnya. Nah, bentuk gerakan tadi itu teman-teman, itu inspirasi kita karena kita ingin menggambarkan tentang semangat juang mereka saling menyemangati dan juga mereka menolak akan keadaan yang terjadi pada mereka. Kira-kira seperti itu sih. Iya, benar sekali. Karena realita yang terjadi di kehidupan Polai sebenarnya itu menjadi acuan kita untuk menciptakan karya ini. Dan benar yang dikatakan Kak Kris bahwa ini adalah suatu penolakan. Ini part yang saya suka. Sebenarnya di bagian tadi kalau teman-teman lihat ada bagian-bagian gerakan kompaknya. Mungkin ada orang yang berpikir di tari kreasi harus ada gerakan kompak. Ini sebelum ini tadi ada gerakan kompaknya. Kita menciptakan komposisi-komposisi juga di bagian ini. Dan jujur ini
bagian yang aku suka karena kita memperlihatkan dinamika di karya ini juga sebenarnya. Dan aku melihat ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk menjadi seorang penari untuk melakukan ini gitu loh. Ini benar-benar harus menjiwai ekspresinya juga, kita harus benar-benar harus mendalami tantangannya itu menurut aku. Dan apalagi tari ini kan memang sebenarnya bukan tarian ini yang kita fokuskan untuk dalam koreografi ini, tetapi aku salut buat anak-anak penarinya karena mereka bisa maksimal bisa tampil walaupun dengan harus terpaksa membawakan tarian ini, dan saya sangat Ini part mengapresiasi. teman-teman. Ini part luar biasa. Untuk mereka yang masih remaja, aku rasa ini udah emang kalian terbaik menurut aku. Nah, bukan menurut aku aja, emang udah kelihatan mereka ini adalah anak-anak yang berbakat dari Gorontalo. Tentunya dari Sanggar Makuta, siapa lagi dong kalau bukan pelatih-pelatih hebat kita ini yang membuat mereka bisa menjadi totalitas seperti ini. Hampir semua partnya tidak ada yang saya tidak suka, semuanya saya suka, sangat suka. Dia ini teman-teman sebenarnya tidak tahu split. Entah kenapa adrenalinnya memacu namanya Rio. Akhirnya dia melakukan split. Jadi itu terjadi di atas panggung, guys. Tapi sebenarnya karena mereka tidak, dorang tidak ingin kalah satu dengan yang lain. Jadi bagaimana caranya supaya perhatian bisa jatuh ke si penari mereka itu. Dan Di bagian ini itu lututnya si siapa? Fritz luka. oh, tertancap paku, kaki Iya. paku. Tapi ini part yang sangat saya suka dari Fritz. Keren sekali. Coba teman-teman lihat lututnya, itu ada darah loh sebenarnya. Nah, itu saya rasa sangat sakit. Agak mengganggu sini. Stempelnya itu. Dilihat dari penataan panggung dan semuanya kayak ini memang acara-acara, ini emang acara yang besar ya, bukan hanya acara yang Ini acara kementerian ya, loh. emang benar-benar bukan hanya sekedar ingin penampilan aja, itu emang benar-benar wow. Jadi ini acara tahunan. Ini acara tahunan dari kementerian. Nah di sini teman-teman, seharusnya ada satu bunyi lagi. Dan itu salah satu. Akhirnya mereka tidak kompak. Sebenarnya, jadi sebenarnya dia ada kodenya. Ting, ting, Pas bunyi yang ketiga, nggak ada kodenya. alatnya itu kan Jatuh. hanya mengikat dengan tali. Itu hanya apa? Waktu Apa si itu? Emo Dan Toki utara kalau nggak salah. Bukan. Itu leher motor. lahir motor, bayangkan kita bawa. Jadi waktu pas kita tuh ting, ting, jatuh. Udah nggak ada lagi. Dan penarinya menunggu kode bunyi yang ketiga. Akhirnya ya mereka sedikit kacau di situ. Tapi mereka luar biasa karena mereka tetap melanjutkannya. Oke, kita lanjut Oke, ya. lanjut. Keren. Wow, kita tepuk tangan untuk lightingnya. Lighting. Iya, saya waktu itu cuma ada di lighting dan saya stres. Tapi persiapan daerah untuk lomba ini, untuk festival ini sangat luar biasa. Kita didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Di sini ada kesalahan teman-teman, coba perhatikan. Dia yang di tengah. Penari yang di tengah. Dia oleng sedikit. Dan di sini juga ada kesalahan mereka kan. Indah. Ya, itu.
Mungkin itu karena gugup atau gimana gitu, karena Iya. Dan part musik paling bagus aku suka di bagian ini. Di tangan. Semuanya saya suka sih teman-teman. Konsepnya keren sekali. Ini part merindingnya teman-teman. Kedalamannya. Itu rambutnya memang dijambak beneran loh teman-teman. daha podaha itu artinya jaga, kita menjaga. Jaga, menjaga, dan saling menjaga. Iya, benar itu. Jadi dikira penonton sudah selesai nih teman-teman. Mereka pikir itu sudah selesai. Padahal masih ada lagi lanjutannya. Ini part yang paling susah. Ini part yang paling susah untuk penari-penari ini. Karena mereka sudah sangat capek. Kemudian melakukan seperti ini. Kelihatannya sih mudah, tapi kalau dilakukan ini sangat Dua sulit. kali. Yang ketiga, menahan kakinya seperti itu teman, gila. Ini seperti kayak menangis ya, karena ada Iya. suara-suara tangisan gitu. Saya saja melihat hanya di handphone, di layar seperti ini, benar-benar merasakan gitu loh. Apalagi bagaimana dengan penonton-penonton yang ada di sana yang menyaksikan langsung penampilan ini. Itu emang benar-benar bikin merinding sih. Ya. Saya saja, saya kangen. Jujur dari pertama kita naik panggung kita tidak punya pendukung, tetapi setelah ini saya baru sadar ternyata pendukung kita banyak sekali. Ini jadi kayak ibunya mereka teman-teman. Pemahaman penggambaran. Ya. Dan di sini lagi mereka mengira bahwa ini sudah selesai. Ada mic berarti dia akan bersuara gitu. Iya. Jadi ceritanya mereka kan semakin terpinggirkan, berpindah lagi. Ini dari posisi mereka yang pertama kemudian ke sini kami ingin menggambarkan bahwa ini apa yang terjadi dengan mereka. Mereka akhirnya terpinggirkan lagi, terpojokkan lagi. Dan harus Meninggalkan. mengulang lagi kehidupan mereka dari awal lagi. Meninggalkan yang sudah lama. Iya. Nah, ada suara kecil itu. Kalau teman-teman dengar ada dia berteriak, dia ada suara kecilnya. Udah. Iya, kamunya sudah selesai. Dan yang teman-teman menunggu daun pisangnya empat karung itu untuk apa? Ini dia. Ini teman-teman pemusik luar biasa kita. Itu KBRI yang paling besar dan imut di ujung sebelah kiri. Daun pisangnya ini guys, daun pisangnya. Di sebelah sana nggak kalau di foto. Luar biasa sih, aku suka. Untuk menciptakan sebuah karya itu, kita sebenarnya yang harus dibutuhkan adalah sebenarnya kejujuran. Karena saya ingat sekali perkataannya Bapak Sal Murgianto pada saya bahwa apa yang ingin kamu sampaikan di sini, Fer? Yang ingin kamu sampaikan di sini adalah sebenarnya kamu harus jujur dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Dengan demikian karya kamu pun akan bisa memberikan kejujuran kepada yang akan melihat. Iya benar. Yang akan melihat karya kamu. Iya. Jadi sebenarnya intinya adalah sebenarnya kita harus jujur apa yang kita lihat itu pun yang harus kita tuangkan ke dalam Yang kita garap. ke dalam karya. Menurut Fadli? Dan aku juga sebagai, ya bisa dibilang aku pelaku, ya pelaku Penari. ya, benar penari. Ini lebih tepatnya Penari. sebagai penari. Ya. Dan Penari juga dan- penari. Iya ya. Dan mencoba untuk menjadi seorang pelatih. Iya. Tentunya. Sementara berjuang ya. Iya, mulai belajar untuk membuat suatu karya yang apa ya, yang bisa diterima lah gitu untuk
misalnya mulai awalnya untuk lomba aja yang dulu gitu FLS 2N, terus bagaimana cara kita untuk memberikan penampilan yang terbaik, membuat karya yang bagus, bagaimana alurnya, tentunya itu semua harus dibelajari lagi gitu loh. Untuk koreografer yang bisa dibilang masih baru melangkah gitu. Kalau menurut saya sih, untuk koreografer, pesan saya untuk koreografer saya juga masih baru, kita semua di sini masih baru. Tapi akhirnya mari jangan jenuh-jenuh untuk melihat, karena sense kita atau sisi kita untuk bisa merasakan itu kebanyakan juga dari melihat karya itu penting. YouTube kan banyak sekali karya di dalam. Nah, Sumber inspirasi kita bisa berasal dari YouTube. Kita bisa mempelajari bagaimana teknik yang benar, bagaimana cara seorang koreografer hebat membuat sebuah tari juga bisa kita belajar dari YouTube. ya makanya jangan lupa tetap dukung channel kami biar kami pun akan lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi mungkin yang kami pahami, yang kami tahu akan kami bagikan ke teman-teman semua. Benar. Jadi jangan lupa di like, Komen, share, dan di subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Ding, 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 ding. biar kalian semua bisa mengetahui updatean kita dari Sanggar Makuta untuk kalian tonton. Dan sampai di sini dulu video reaksi Tari Polai kali ini yang kita bawakan pada gelar koreografi Indonesia. semoga dari video ini kalian bisa mengambil yang baik-baiknya, dan jika ada yang salah-salah mohon dibuang saja. Ya, benar sekali. Saya Ferry. saya Ced Saya Fandi. Pamit.